Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang MEE. Perkenalkan, nama saya Ribi Wiola, absen 27. Saya Nadia Gustina, absen 24. Latar belakang dibentuknya MEE. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan, namun keberhasilannya tergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schumann, berkeinginan menyatakan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian pendirian pasar bersama batu bara dan baja Eropa atau European Coal and Steel Community ECSC oleh 6 negara, yaitu Perancis, Jerman Barat, Republik Federal Jerman sampai RFJ, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Keenam negara tersebut selanjutnya disebut The Six States. Keberhasilan ECSC mendorong negara-negara The Six States membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Hasil pertemuan di Messina, Italia pada tanggal 1 Juni 1955 menunjuk Paul Henri Spiek, Menlu Belgia, sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Kemudian Henry Spiek mengusulkan pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE untuk kerjasama ekonomi negara-negara Eropa. Selanjutnya, tujuan MEE. Interaksi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki tarif hidup dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Tujuan lain adalah meningkatkan tarif tinggi dan membatasi secara ketat barang-barang masuk yang bukan dari negara anggota, memberikan bantuan dana kepada negara-negara anggota yang memiliki pendapatan rendah. Tanggal dan tempat dibentuknya MEE. 25 Maret tahun 1957 di Roma, Italia. Usaha yang dilakukan MEE. 1. Menciptakan pasar bersama di mana perdagangan bebas dan pergerakan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara anggota menjadi lebih lancar. 2. Mengembangkan kebijakan pertanian bersama untuk memastikan pasokan pangan yang stabil dan harga yang wajar di seluruh Uni Eropa. 3. Mengkoordinasikan kebijakan ekonomi negara-negara anggotanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini mencakup koordinasi kebijakan fisika, moneter, dan perpajakan. 4. MEE mempromosikan kebebasan berpindah bagi warga negara Eropa di seluruh wilayah MEE. 5. Bekerja untuk menyelaraskan regulasi dan hukum berbagai sektor ekonomi seperti hukum persaingan, perlindungan konsumen, dan hukum lingkungan. 6. MEE mendukung proyek-proyek instruktur yang menghubungkan negara-negara anggota seperti jaringan transportasi dan energi bersama. Hasil usaha MEE. Yang pertama, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif dan kuota pada perdagangan. Yang kedua, menerapkan perjanjian multi-fibre arrangement dalam rangka melindungi industri tekstil Eropa. Yang ketiga, warga negara Eropa lebih mudah dalam bekerja, tinggal, dan belajar di negara-negara anggota lainnya. Yang keempat, menciptakan pasar tunggal di seluruh wilayah MEE. Dampak positif. 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 2. Bertambahnya keuntungan negara. 3. Terciptanya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja ahli berpindah tempat kerja dari satu negara ke negara lain. 4. Dana perusahaan dan kegiatan usaha lokal meningkat karena adanya investasi dari luar negeri. Dampak negatif. 1. Persaingan tenaga kerja. 2. Industri lokal bersaing dengan produk luar negeri. 3. Eksploitasi SDA atau sumber daya alam oleh perusahaan asing.